bersama Pak Tani. Tak lupa membawa tali rami. Halo semua di sini, selamat datang di pameran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana nih paten yang tadi? Itu buatan kita loh, lucu banget gak sih? Lucu banget loh. Oke, jadi kita di sini mau kenalan dulu ya. Nama saya Anastasia Putri Fortunata dari kelas 11 MIPA 5 dan rekan saya Kalista Viditya Setiayani. Halo semua, salam kenal. Oke, sebelum masuki acara, dipersilakan untuk Kak Adenia untuk menyambut sebagai Ketua Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Jember, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Jember, serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa mengadakan pameran virtual ini yang bertema Flare of Adolescence dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Adenia Puspawati selaku Ketua Panitia pameran ini ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para tamu yang sedang menyaksikan pameran secara daring di tempat masing-masing. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah, terutama guru seni budaya kami, Ibu Devia Ristia Kumalasari SSN, yang telah membimbing kami dalam persiapan acara ini. Tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih tiada tara kepada rekan-rekan yang telah membantu dan berdedikasi sepenuh hati dalam penyelenggaraan acara kami. Tujuan kami untuk mengadakan pameran ini adalah untuk men-showcase bakat dari siswa-siswi kelas 11 MIPA 5 SMA Negeri 1 Jember, terutama di bidang karya 2 dimensi dan 3 dimensi sesuai dengan daya kreativitas serta emosi yang mereka rasakan dalam masa labil atau masa remaja seperti ini. Akhir kata, mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barusan kan sudah ada sambutan dari Adenia selaku Ketua Panitia. Sekarang kalian kepo gak sih sama tema pameran kita? Kepo banget gak sih? Ya kali gak kepo. Iya. Aneh banget kalau gak kepo. Tema dari pameran kita adalah Flare of Adolescence. Oke, tema ini memiliki arti yaitu bakat yang unik, menarik, dan otentik yang kita miliki di masa remaja atau masa yang paling labil. Di saat inilah di mana bakat, minat, pemikiran kita terbentuk untuk menjadi manusia yang lebih baik dan berguna di masa depan. Dengan adanya pameran ini, kami dapat menyalurkan bakat, pemikiran, dan emosi dari siswa-siswi kelas 11 MIPA 5 SMA Negeri 1 Jember dalam bentuk 2 dimensi serta 3 dimensi. Sayangnya, karena adanya pandemi, pameran ini dilakukan secara virtual. Semoga kalian dapat menikmati pameran yang kami buat ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan pameran Flare of Adolescence. Judul karya Turkish Art, dibuat oleh Krishna Januar Adha. Histori karya, seni Turki mengacu pada semua karya seni visual yang berasal dari wilayah geografis yang sekarang disebut Turki. Sejak kedatangan orang Turki di abad pertengahan, Turki juga merupakan rumah dari banyak seni penting yang dihasilkan oleh budaya sebelumnya, termasuk orang Het, Yunani kuno, dan Bizantium. Alasan pembuatan karya yakni impian saya untuk berwisata ke Turki. Inspirasi dari Pinterest, filosofi, makna setiap unsur yakni simbol wajah menyisakan simbol mata hati sampai masyarakat mengerti bahwa mata hati adalah pengejawatahan sebuah jiwa nurani yang setiap manusia butuh itu. Dan juga setiap sisi gelap ataupun terang dalam situasi apapun saja, dan itu mutlak sebagai penopang keseimbangan hidup. Sekaligus guru pembimbing yang menegur nilai-nilai kesadisan, kesombongan, dan kepongahan manusia di dunia. Lukisan dengan unsur objek bunga mempunyai makna keharmonisan dan terus berkembang. Judul karya Play Dr. Max. Karya dibuat oleh Regita Delalisna Ramadhani. Histori dari karya saya adalah di Eropa pada abad ke-17, para tabib yang cenderung mewabahi korbannya menggunakan kostum yang sejak saat itu bernuansa menyeramkan.
Mereka menutupi diri mereka dari kepala hingga ujung kaki dan menggunakan topeng dengan paruh panjang seperti burung. Alasan dibalik topeng wabah paru adalah kesalahpahaman tentang sifat penyakit berbahaya sehingga semua orang berkarantina dan harus menggunakan masker. Alasan membuat karya ini adalah karena saya teringat dengan situasi saat ini di mana semua orang berwaspada dengan wabah virus COVID-19 dan diwajibkan menggunakan masker. Sama halnya pada zaman itu di Eropa, ada wabah yang sangat mematikan dan bisa menular sehingga semua orang diwajibkan berkarantina dan menggunakan masker. Inspirasi dari wabah hitam atau Death Plague di Eropa. Filosofinya yaitu Plague Dr. Max. Pada saat itu, ahli kesehatan yang menangani wabah Death Plague di Eropa dengan kostum dan masker yang menyerupai paruh burung. Karya ini berjudul Stilasi Bunga Matahari yang dibuat oleh saya, Nadia Alia Putri Maulidiani. Alasan saya memilih bunga matahari untuk karya saya, karena bunga matahari melambangkan keindahan, harapan, kebahagiaan, dan hal-hal baik lainnya yang diharapkan dapat membawa energi positif dan juga kegembiraan untuk penikmat karyanya. Dalam pembuatan karya ini, saya mendapatkan inspirasi dari beberapa gambar di Pinterest dan internet yang kemudian saya gabungkan dan gambarkan menggunakan imajinasi saya sendiri. Pada gambar tersebut, terdapat satu bunga matahari besar yang melambangkan suatu keindahan atau kebahagiaan, beberapa bunga kecil sebagai pelengkap dari kebahagiaan tersebut, bakal bunga yang menunjukkan akan adanya hal-hal baru yang datang, daun dengan berbagai motif menggambarkan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi suatu kebahagiaan, dan satu tangkai kokoh yang menopang semua unsur tersebut. Judul karya dua dimensi ini adalah Penglihatan Seorang Ibu. Karya digambar ulang oleh Putri 11 MIPA 5 dari seorang gambar milik artis yang maaf sekali saya lupa. Saya kala itu mencari inspirasi dan referensi untuk gambar yang ingin saya gambar sebagai tugas saya, lalu saya mencoba cari melalui aplikasi Pinterest dan saat saya melihat gambar ini, saya langsung menyukainya. Makna gelap terang saya terapkan dengan arsiran menggunakan warna tua atau gelap dan warna muda atau terang seperti terlihat pada gambar. Gelap terang dapat menimbulkan kesan tekstur dan kedalaman suatu benda atau objek. Selain itu juga, gambar yang saya arsir juga untuk memberikan kesan volume, gelap terang, dan menggambarkan bentuk nyata dari objek yang ingin saya gambar. Karya ini berjudul Bukit Tersembunyi dan dibuat oleh saya, Gusti Ayu Anindya Pridavita. Alasan saya membuat karya ini adalah karena saya sebenarnya ingin membuat sketsa latar belakang untuk cerita yang sedang saya buat saat itu. Saya mendapatkan inspirasi dari beberapa video game yang sering saya mainkan dan saya juga mencari referensi dari beberapa film animasi yang pernah saya tonton. Saya ingin menggambar sebuah latar belakang yang memiliki kesan fantasi seperti dalam cerita dongeng. Karena itu, saya menambahkan gambar tumbuh-tumbuhan seperti tanaman laut yang seharusnya tidak dapat tumbuh di dunia nyata dan tanaman aneh lainnya. Jalan setapak mengarah ke pohon besar karena sebenarnya terdapat kehidupan dari makhluk-makhluk yang tinggal di pohon tersebut seperti peri, kurcaci, dan tupai. Gunung-gunung di belakang menggambarkan bahwa bukit ini tersembunyi dan tidak diketahui oleh banyak orang. Hai, untuk karya ini berjudul Arte Humano yang dibuat oleh saya sendiri, Anastasia Putri Fortunata. Saya membuat karya ini karena terinspirasi dari bentuk wajah manusia yang beraneka ragam. Di sini saya menggunakan teknik stilasi, yaitu suatu teknik yang mengubah bentuk asli dari suatu objek menjadi bentuk baru tanpa menghilangkan ciri khas dari bentuk aslinya. Saya memilih untuk mewarnai gambar tersebut supaya karya itu lebih berwarna. Saya membuat wajah manusia karena wajah manusia itu unik dan juga apabila ditambah dengan ekspresi muka atau mimik wajah dapat membuat gambar itu terlihat lebih hidup. Di sini saya menggunakan unsur abstrak dan ekspresif. Tahun pembuatan karya ini yaitu tahun 2021. Karya ini berjudul Lonely Night yang dibuat oleh Adinda Karisma. Karya ini dibuat untuk menggambarkan perasaan seseorang yang senang menikmati pemandangan pada malam hari. Karya ini terinspirasi dari salah satu gambar rumah pohon di laman Pinterest
Lalu saya tambahkan beberapa gambar yang sekiranya mendukung suasana sunyi di malam hari, seperti lampu temaram, bulan, dan cahaya bintang. Makna karya yang saya buat ini adalah seorang gadis yang lebih suka menyendiri, menikmati kesunyian malam. Didukung warna hitam, putih, dan unsur gelap terang, suasana sepi namun menenangkan cukup dapat dirasakan. Judul karya ini adalah Strange Supreme yang dibuat oleh Akmal Raffesia Damari, terinspirasi dari film baru Doctor Strange yang akan rilis dengan judul Multiverse of Madness. Gambar ini menunjukkan perubahan pada penampilan Strange setelah mempelajari banyak sihir hitam yang dapat dilihat dari perubahan jubah, pakaian, serta mantranya. Karya ini berjudul Pulau Melayang, dibuat oleh saya sendiri, Harunasya Ramadini. Alasan saya memilih Pulau Melayang untuk digambar adalah karena sebenarnya saya sedang mencoba membuat sketsa kasar tentang setting di tempat cerita karangan yang saya buat. Salah satu setting tempatnya adalah pulau-pulau yang melayang di atas awan, sehingga pada akhirnya saya memutuskan untuk membuat gambar ini. Inspirasi saya untuk gambar ini didapat dari salah satu tempat di petualangan singa Paddle Pop, yang merupakan film animasi yang terkenal pada zamannya. Selain itu, saya juga mengambil referensi di aplikasi Pinterest dan gambar-gambar di Google. Unsur-unsur yang ada di gambar ini antara lain adalah pulau, bangunan, air terjun, dan awan-awan. Pertama, saya memilih Pulau Melayang karena kelompok karakter yang akan tinggal di sini memiliki sayap dan bisa terbang sampai ke ketinggian tertentu. Maka cocoknya rumah mereka berada di atas awan. Bangunan-bangunan yang ada di gambar dimaksudkan sebagai tempat tinggal kelompok tersebut. Bisa dilihat perbedaan bangunan antara pulau satu dengan yang lain. Itu menyimbolkan perbedaan kasta dalam kelompok mereka. Lalu air terjun dimaksudkan sebagai penjamin adanya kehidupan di atas sana, bahwa pulau-pulau itu memiliki siklus alamnya sendiri. Terakhir, awan menyimbolkan bahwa letak pulau-pulau itu sangat tinggi dan tidak bisa dilihat jelas dari daratan bawah. Karya ini berjudul Into the Neverland. Alasan saya membuat karya ini karena saya mendapat inspirasi dari cerita Peter Pan tentang Wendy dan saudaranya bersama Peter Pan pergi ke Neverland untuk mengalahkan bajak laut. Inspirasi saya untuk gambar ini berasal dari kapal bajak laut di cerita Peter Pan. Kapal di dalam gambar ini dapat masuk ke dunia fantasi di lautan ditemani oleh sekumpulan paus terbang untuk menunjukkan tempat kekuasaan dan menjaga dunia ini. Selain itu, saya mendapat referensi dari Google, Pinterest, Twitter, dan kisah fantasi. Unsur-unsur dalam karya ini yaitu kapal, laut, paus, dan awan-awan. Kapal untuk melewati arus laut dengan mudah, laut untuk habitat ikan dan mamalia, dan yang terakhir paus terbang untuk tempat fantasi dan menunjukkan kekuasaan mereka di dunia ini. Karya berikut berjudul Be a Beautiful Swan karya Kalista Vinditya Syayani dengan alasan dibuatnya karya berikut untuk melengkapi tugas seni budaya serta menyampaikan pesan yang ada dalam gambar berikut. Karya ini terinspirasi dari seorang seniman di Instagram dengan filosofi gambar utama angsa dengan keberagaman motifnya, yang berarti sebagai simbol kecantikan dengan arti cantik itu beragam. Dengan contoh bagian mahkota pada kepala angsa yang berarti cantik itu perlu memiliki value dan kewibawaan, lalu ragam motif lainnya pada tubuh angsa yang berarti kepribadian, perilaku, sifat fisik, dan kecerdasan juga menjadi keberagaman dari cantik. Motif daun pada bawah badan angsa yang menunjukkan seakan-akan angsa diangkat, yang berarti percaya diri berpengaruh pada kecantikan setiap manusia. Jadi dapat disimpulkan cantik itu beragam, semua orang cantik dengan cirinya dan karena kuncinya hanya ada pada percaya diri. Dengan percaya diri, kecantikan itu akan menguar. Judul karya Common Things dibuat oleh Aisyah Livia. Alasan saya membuat gambar tersebut karena modelnya yang tidak terlalu rumit dan saya terinspirasi dari Pinterest. Untuk filosofi, saya memilih gambar tersebut dari Pinterest karena saya tertarik dan terinspirasi dengan model yang digunakan, yaitu buah-buahan dan guci, di mana keduanya adalah alat dan bahan makanan yang ada di rumah dan sering kita temui, sehingga tidak terlalu sulit untuk digambar.
Judul karya kami adalah Shellbox yang merupakan buah karya dari Adenia Puspawati, Gusti Ayu Anindya, dan Brilian Maulana Shah. Shellbox dibuat menggunakan stik es krim yang dirangkai sedemikian rupa hingga membentuk kotak penyimpanan barang. Kami membuat karya ini karena kami ingin membuat sesuatu yang indah dan cantik serta memiliki nilai fungsional. Hiasan yang kami gunakan dalam karya ini adalah kerang dan manik-manik putih yang disimbolisasikan sebagai mutiara. Hal ini terinspirasi dari kota tercinta kami, yaitu Jember, yang memiliki banyak pantai. Salah satunya Pantai Papuma. Karya 3 dimensi ini bernama Ra Alat Tulis Topeng. Karya ini dibuat oleh Adinda Karisma, Krishna Dewantara, dan Malinda. Ra alat tulis ini dibuat untuk memudahkan seseorang dalam menyimpan alat tulis, dengan memanfaatkan barang bekas atau tak terpakai di sekitar lingkungan. Karya ini terinspirasi dari beberapa konten YouTube yang memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang berguna. Lalu kami kembangkan dengan beberapa hiasan dan pernak-pernik yang akan melambangkan kota kami. Kami menggunakan pernak-pernik daun tembakau karena tembakau merupakan salah satu ikon Jember. Sedangkan menggunakan hiasan topeng itu menggambarkan GFC yang merupakan ikon Jember yang paling terkenal. Judul karya kami yaitu sebuah tempat alat tulis yang berbentuk balok dengan alas persegi panjang yang dibuat oleh Akmal Lafasya Damari, Kalista Vindi Cahyani, dan yang terakhir Syafrin Eka Prativi. Histori karya. Alasan kami membuat karya tersebut adalah untuk meningkatkan kreativitas dan mengurangi limbah yang mampu didaur ulang menjadi barang-barang yang berguna. Kami juga terinspirasi dari daun tembakau yang sudah menjadi ciri khas warga Jember. Untuk filosofinya, sesuai dengan deskripsinya, karya ini memiliki rangkaian daun tembakau buatan yang berwarna oranye kemerahan, yang secara simbolis melambangkan kota Jember yang identik dengan tembakau. Judul karya Kotak Tisu Motif Batik Jember dibuat oleh 1. Diayu Wulandari, Sandy Venita, dan Safi Films. Histori karya. Asal pembuatan, karena bahan yang diperlukan mudah didapat serta dapat mengenalkan dan menyebarkan salah satu budaya Jember, yaitu batik Jember. Inspirasi, mendapatkan ide dari saudara. Filosofi, kami menggunakan batik bergambar dan tembakau dalam karya ini karena batik dan tembakau merupakan batik yang terkenal di kota Jember. Karya ciptaan kami ini kami beri nama Vas Bunga Pandalungan, dibuat oleh Aisyah Alifia, Muhammad Al-Hikam, dan Nadia Alia Putri. Unsur-unsur dalam karya ini sudah dikenal sejak sebelum kemerdekaan, yaitu batik. Ketika batik Van Zielen populer di Eropa dan membatik menjadi populer ke sekitar daerah itu hingga menyebar luas. Dalam sejarah tidak pernah tercatat persisnya batik masuk ke Jember. Untuk motif tembakau sendiri mulai dihidupkan kembali pada 2010 ketika produsen batik Rola memproduksinya. Kembali ke jejak historis, unsur-unsur dalam karya ini sudah dikenal sejak sebelum kemerdekaan, yaitu batik, khususnya batik motif tembakau. Kami membuat karya ini untuk memenuhi penilaian kerajinan tangan seni budaya. Selain itu juga memanfaatkan bahan tidak terpakai di sekitar menjadi karya yang bernilai secara seni maupun ekonomis. Inspirasi karya ini berasal dari berbagai hal yang ada di kota kami, di mana daerah pedesaan masih memiliki nuansa tradisionalnya, tanaman kopi yang masih menjadi primadona, dan tembakau Jember yang diakui berkelas dunia. Filosofi karya kami bermulai dari temanya yang kami ambil. Kami mengangkat tema kekuatan Jember, menggunakan tali rami yang menggambarkan nuansa tradisional yang tetap estetik. Daun melambangkan tembakau dan manik-manik menggambarkan biji kopi. Yang keduanya merupakan potensi kekayaan alam di Jember yang dapat bersaing di kancah nasional dan internasional. Judul dari karya kami adalah Ceman Balon dengan motif khas Jember yang dibuat oleh Adinda Cita Klasika, Ahmad Rahardan, Revana Rizal Sabila, dan M. Iqbal Murapi.
Alasan kami membuat celengan balon yaitu karena celengan ini merupakan benda yang memiliki kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Tepatnya sih sebagai tempat menyimpan uang. Sehingga ia memenuhi unsur-unsur seni kriya baik dari aspek kegunaan dan keindahannya. Secara filosofi, kami mengaitkan motif celengan ini dengan hasil produksi Jember yang luar biasa, seperti tembakau, kopi, dan kakao. Bentuk celengan yang bundar dengan dominasi warna yang cerah, serta motif-motif khas Jember dapat menambahkan kesan estetik pada karya yang dihasilkan. Selain itu, bentuk dan motif pada celengan membuatnya lebih condong terlihat seperti hiasan, bukan seperti tempat menyimpan uang. Cukup sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wah, gimana nih pamerannya? Bagus-bagus kan karya 11 MIPA 5? Yang pasti bagus banget dong. Apalagi karya-karyanya sangat menyalurkan emosi dari siswa-siswi kelas 11 MIPA 5 itu sendiri. Bener banget, seni itu juga gak dilihat cuma dari estetiknya aja ya, tapi juga menyampaikan pesan, perasaan, dan emosi dari penciptanya. Oke, karena kita sudah sampai di penghujung acara, terima kasih untuk teman-teman kelas 11 MIPA 5 yang ikut berpartisipasi dan juga Bu Fia selaku guru seni budaya yang telah membimbing kita dalam persiapan pameran ini. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam budaya. Dadah. I just wanted you to watch me dissolve slowly in a pool full of your love. But I don't even know how the chemistry works when your pools are kicking in the dirt, kicking in the sand and stirring up. Pastinya, ya tema pameran kita adalah Flare of Adolescence. Nah, dari itu tema itu memiliki makna yang berarti bakat yang unik, menarik dan otentik. Sama bersama Pak Alex, kita di masa-masa kami. Halo semua di sini, selamat datang di pameran kami.